Kami masih bersama Audak. Kami masih bersama Audak di tempat ini. Bersama Audak, Audak. Oke, selamat siang petani Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di Jambi, area 1 ya. Area lintasan 1. Area lintasan 1 Jambi. Di mana di sini satu orang memiliki 3 kandang walet yang berbeda-beda jenis trouble-nya ya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit masukan dan kalau mau terima ya kan, boleh berbagi apa segala macam. Ya hak saya atau kok kamu yang ngatur. Lah kamu siapa? Kenal enggak kok. Nah, di sini untuk transit suara tarik dari LMB ya menuju poin utama yang dimana kebetulan ruangan di sini nanggung ya 6x4. Nanggungnya karena apa? Nanti Anda bisa ngitung sendiri. Karena balok pada papan lantai di poin ini tidak sampai bisa didorong ke sana ya. Oke. Nah, bagaimana sih transit tarik supaya suara itu bisa balance dari lantai 1 2 3 hingga datang dari roping room, burung masuk ke lubang terjun. Seperti ini contohnya. Ya. Mengarah ke LMB ya. Nah, itu apa Pak Denny? Ini adalah kain biasa kita pakai kaos dalam ya. Nah, itu digunakan. Apa tujuannya? Supaya lebih bersih, tidak pecah. Hantaran berhadapan langsung berpukulan langsung dengan angin yang masuk ke dalam LMB. Biasanya dia bergemericik ya. Ya sebenarnya bersih tapi karena pukulan. Coba Anda berbicara di depan kipas angin. Bagaimana bunyinya? Bergetar kan? Nah, disaring dengan kain. Untuk penangkal burung hantu ya. Yang ditanyakan teman-teman nanti aja satu-satu. Teman-teman konsultan dan para petani yang menanyakan bagaimana cara mengusir burung hantu, saya masih mempelajari metode baru dan sudah didapatkan adalah kalsir ya. Kalsir saya buat dan dilakukan percobaan, ternyata ya cukup lumayan efisien, tidak membuang tenaga dan bahannya pun tidak terlalu rumit dan terlalu mahal. Oke, jadi ini ya untuk roping room yang nanggung ya dari LMB menuju poin utama. Nah, di sini karena poin utama langsung terjang ke bawah, dibantu dengan transit suara tarik. Oke. Untuk menanggapi, kita tahan dulu ya ini ya. Untuk menanggapi, Pak, bagaimana buka protek itu, Pak? Yang ada di channel sebelah dengan penonton 9.000 penonton. Wow. 9.000 penonton, cara membuka protek suara Bapak Denny Walid William, di mana era bahari atau era lama ya, di mana suara masih dipakai inap barong, sedangkan yang keluar ini sekarang adalah inap tralala. Oke, ini contoh ya, dua oknum yang melakukan pembicaraan lalu melakukan satu mengajari, satu menerima cara membuka protek. Nah, yang sangat disayangkan di sini, ini contoh ya, hanya sebuah contoh ya. Saya ngerti hukum, paling ngerti hukum ya. Apalagi saya punya wewenang atas hukum, misalnya. Ini contoh ya. Ingat contoh. Saya punya hak dan berwenang untuk masalah hukum.
Nah, berarti tahu dong mana yang baik, mana yang benar. Nah, sekali lagi ya, ini contoh. Suatu ketika, sebuah contoh ya, suatu ketika saya mau membeli bibit durian, bibit pohon durian untuk ditanam di lahan saya yang kosong. Anggap saja saya mau beli perlengkapan walet, mulai dari suara, Twitter, kabel dan apa segala macam perlengkapan walet di rumah walet saya. Anggap lahan kosong. Nah, buah durian adalah kelengkapan walet. Nah, jadi saya perjelas biar mengerti. Suatu ketika saya datang ke tempat teman saya mau beli bibit durian ini. Di tengah jalan saya kebelet kencing ya, kebelet mau buang air kecil. Saya turun, secara kebetulan juga berhenti di sebuah pagar panjang yang menutupi entah berapa ribu hektar. Di dalamnya pohon durian yang sangat terkenal manis di daerah saya, contohnya ya. Lalu pada saat saya selesai buang air kecil, datanglah seorang anak muda dengan mengendap-endap. Karena saya mengerti hukum dan berwenang dengan hukum ya, saya curiga. Mau ngapain dek? Mau masuk ke dalam om? Iya mau ngapain? Mau ambil buah durian. Manis-manis tuh om. Kebunmu? Bukan om. Jadi kebunnya orang. Mumpung om orangnya nggak ada, atau orangnya lagi pergi, atau orangnya lagi tidur. Ya, contohnya ya. Kira-kira saya yang berwenang dengan hukum dan mengerti akan hukum, apa yang harus saya lakukan? Itu adalah salah satu perbuatan yang merugikan dan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan, kira-kira ada nggak hukumnya? Nah, bagi kalian ada hukumnya, guys. Ada, Om. Saya udah tahu. Hah? Ada pasalnya. Masa ada pasalnya? Ada. Saya udah tahu, pernah nggak tahu. Aku pernah nggak tahu ya. Ya. Ada soalnya. Karena aku butuh durian itu gratis. Siapa tahu durian itu bisa kujual juga kan? Contoh, ingat baik-baik. Saat itu terpikir oleh saya, walaupun saya berwenang dalam hukum, saya bisa mengambil kesempatan. Terus kamu ngapain nih? Mau ngambil? Bapak, bapak kan? Nah, jangan takut. Bagaimana caranya buka gembok? Itu kan digembok pagarnya tuh. Gampang om, begini caranya. Terus, nah kita ambil buahnya. Oke, kita ambil buahnya. Terus nanti buahnya mau saya makan, sisanya saya jual. Siapa tahu bibitnya bisa ditanam. Aha, sangat kebetulan sekali. Saya membutuhkan biji dari durian itu. Ikut berarti ikut maling kan? Nah, ikut mencuri kan? Ini contoh ya. Seharusnya sudah tahu begitu kan ditegur. Itu tidak baik, tidak boleh caranya begitu. Kamu harus beli duriannya baru. Loh, tapi kan mau saya bagikan juga om sama tetangga-tetangga om. Om juga kan bisa bagikan tetangga-tetangga juga. Wah iya ya, betul ya. Bisa jadi Robin Hood. Maksudnya mau berbagi nih. Sangat benar sekali berbagi. Sangat benar sekali berbagi. Wah, sama seperti Robin Hood kan, wah berbagi. Robin Hood itu ngerampok, maling dan mencuri, ya. Tapi hasilnya tetap dibagikan. Agama apapun juga, apakah ada yang tidak melarang sesuatu yang mencuri atau sesuatu yang tidak menyenangkan buat orang lain? Durian itu kan dijual sama yang punya. Dicuri berarti kan merugikan buat dia. Nah itu ya, ingat contohnya seperti itu. Berarti saya harus menegur. Oh nggak boleh begitu. Tujuannya mulia sekali, berbagi. Tapi caranya salah. Dan juga satu kode boneka yang tidak dibuka. Oke, saya buka bocah walet. Yang semua membuka berbagai macam menit ya. Sudah saya katakan, kalau tidak menitnya yang berkurang, beatnya. Coba lihat lagi responnya. Betul apa tidak?
kan Anda lebih mengerti IT, saya kan nggak ngerti IT, cuma taunya ya itu aja yang sebisa saya, kebutuhan saya untuk kerja di walet. Saya bukan orang IT, mungkin saya salah, boleh. Tapi ada boneka itu kok nggak dikorek-korek ya boneka itu ya, di dalam flash itu dibuka tuh ada gambar boneka itu apa ya. Nah, mana jaminan para petani Indonesia yang mengatakan, Pak, kami juga mau, jangan hanya di luar negeri saja dijual. Ya, setelah bocah walet meledak di Buntok dan Pegatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi intinya, ya saya mengerti akan sebuah kesalahan harusnya menegur, ya, bukan malah ngambil kesempatan. Ini contoh. Oke, berikutnya kita tutup trouble itu ya. Sekarang pembahasan tentang ini ya, yang sering ditanyakan beberapa teman di grup-grup walet yang contohnya satu grup ya, maaf bukan grup walet, grup Mari Bangkitlah ya, dan juga beberapa teman konsultan dan petani yang menanyakan. Jadi transit suara itu dibutuhkan kalau nanggung dan gema suara yang tipis, sehingga menimbulkan pecahan suara yang tidak menyenangkan buat walet ya. Pak sempat curiga, Mbak curi lihat nih, kenapa dibuat seperti ini? Lihat baik-baik nih. Lihat ya baik-baik nih. Tuh nih. Ini mengurangi sinar matahari karena matahari sore ada di sebelah sana. Jangan sampai matahari sore di saat burung membutuhkan tempat yang sejuk, sore hari masih diisap atau ditabung dengan ruangan ini, ya. Oke, sampai di situ dulu. Jadi tanggapan saya, ya. Dan untuk berikutnya saya mungkin tidak akan jual suara lagi karena apa? Lebih enak saya jual ke luar negeri. 35 ya. 35 daripada Indonesia. Karena juga saya malah memberikan jalan yang malah merugikan buat editor yang mencoba membuka protek suara saya. Karena bahan-bahannya aja yang diambil. Mau coba edit pakai bahannya suaranya bocah walet kata ngajul atau apa segala macam. Sebenarnya kan tujuannya itu membuka protek hanya untuk mengambil potongan-potongan suara. Jadi itu, jadi petani walet yang baru hati-hati, banyak yang nggak beres di perwaletan Indonesia kita ini untuk hal-hal yang menyangkut dunia maya, ya, cuma cari subscriber. Nah kita lihat nanti ya, musim batu akik, orang heboh mencari batu akik. Musim kembang, orang heboh mengumpuli kembang. Setelah musim berlalu, rontoklah para gigi-gigi taring yang hanya bisa berbicara. Mau ngomong apa saja, asal petani memang benar-benar rajin, itu yang jadi. Kalau cuma hanya mengharapkan keajaiban dan waktu yang instan, lalu tidak membaca kejadian alam, kemarau, musim hujan yang berlebihan, atau bahkan gempa bumi, kebakaran hutan apa segala macam. Yang penting burung ngisi. Mustahil ya. Manusia aja pada saat kemarau kesusahan, apalagi binatang yang hanya mencari makan dan minum. Sementara manusia makan, minum dan apa segala macam, sampai hiburan apa segala macam pun refreshing, terganggu. Jadi pikirkan baik-baik. Membuat rumah walet harus benar-benar siap jadi petani walet. Kalau tidak, belajar dulu atau tidak usah terjun sama sekali. Karena apa? Galau berkepanjangan akan buat Anda stres. Sampai jumpa di sini, di lantai berikutnya kita akan lanjutkan. Ya itu tadi tanggapan saya. Sesuatu yang tidak menyenangkan, apalagi ada seseorang yang berhak atau mengerti, bisa menegur, tapi tidak terjadi. Apakah ini perwalitan Indonesia kita?